Bapak Ibu terkasih, selamat pagi, shalom. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah minggu. Tuhan memberkati kita sekalian. Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidupku penuh tantangan.
Bapak Ibu persekutuan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perkenankanlah kami selaku majelis untuk ada dalam pembacaan warta di saat ini. Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 18 Februari 2024, pukul 09.00 waktu Indonesia Timur. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat pagi, Shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini, khusus bagi yang baru pertama kali hadir di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita, HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Penerimaan kolekta Minggu 11 Februari 2024 pukul 09.00 waktu Indonesia Timur sebesar Rp18.782.700. Syukur sebesar Rp3.808.000. Persepuluhan sebesar Rp1.135.000 dan sarana fisik sebesar Rp1.211.000. Penerimaan kolekta Minggu 11 Februari 2024 pukul 18.00 waktu Indonesia Timur sebesar Rp9.381.000. Syukur sebesar Rp2.287.000. Persepuluhan sebesar Rp1.280.000 dan sarana fisik sebesar Rp1.390.000. Kebaktian Minggu 18 Februari 2024 saat ini merupakan kebaktian Minggu Sengsara kedua yang dilayani oleh Pendeta J. Parihala. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Betania. Pembacaan Alkitab Matius pasal 21 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Matius pasal 21 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini Marve Kaya. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian rohani nomor 94 bait 1 dan baitnya yang kedua. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian rohani nomor 86. Jemaat, setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan sesama di kebaktian Sengsara Kristus yang kedua ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon, 18 Februari 2024, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Pendeta R.A. Rikumahu MTH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris.
kasih Tuhan, Shalom. Kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia di sepanjang sejarah umat manusia dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari. Jemaat kekasih Tuhan, di minggu sengsara yang kedua ini, marilah kita berseru kepada Tuhan. Angkatlah nada syukur baginya, karena kasih setianya turun-temurun atas setiap orang yang takut akan Dia. Keagungan dan kelembutannya kala mengendarai keledai beban yang muda menjadi tanda bahwa Dia akan memikul beban-beban dosa kita dengan segala kasih dan keagungannya. Nyanyikanlah segala kemuliaan bagi nama Yesus Sang Mesias dan Penebus kita. Jemaat kekasih Tuhan Yesus, kini kita masuk dalam pengakuan dosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, waktu Yesus masuk ke Yerusalem sambil menunggang seekor keledai muda, banyak orang yang bersorak dan mengeluhkan namanya. Mereka tak mengetahui bahwa itulah tanda akan dimulainya jalan kesengsaraan yang akan Yesus lalui. Ketika tiba saatnya, Yesus menjalani siksaan. Wajah-wajah yang tadinya bersukacita menyambutnya itu berubah menjadi garang dan penuh nafsu jahat kepada dirinya. Saudara-saudari, bukankah itu potret sesungguhnya dari manusia yang penuh dengan tipu muslihat, kemunafikan, dan kejahatan? Jika hal-hal itu pun terjadi pada dirimu, maka di hadapan Yesus yang telah menebus kita, marilah masing-masing orang mengakui segala dosa-dosanya dengan penuh kesungguhan.
Jemaat, marilah dengan penuh kesungguhan hati kita berseru kepada Tuhan atas segala dosa-dosa kita. Jemaat kekasih Tuhan, dengarlah berita anugerah pengampunan dosa bagi setiap orang yang mengaku dosa dengan jujur di hadapan Allah, bertobat serta memohon pengampunan darinya. Maka ingatlah firman Allah ini, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tuhan, mari kita berdiri sebagai tanda kesiapan kita mendengar dan memberlakukan hidup baru. Saudara-saudariku, anugerah pengampunan dosa hendaknya direspons dengan pembaruan hidup. Maka baruilah hidup sebagai orang-orang yang bijak dan berbudi. Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan sesuai sabda firman Tuhan dalam Yakobus 3 ayat 17-18. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan di dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Mohon supaya teguh
Jemaat terkasih, kini kita akan masuk dalam pelayanan firman. Di pagi hari ini, pembacaan Alkitab terpilih dari Matius pasal 21 ayat pertama sampai dengan 11. Matius pasal 21 ayat pertama sampai dengan 11. Dan pembacaan Alkitab di pagi ini kita akan membacanya secara berbalasan. Beta akan baca ayat 1 dan seterusnya ayat yang genap dibaca oleh jemaat. Mendahulunya, mari berdoa. Ya Allah Bapa, Tuhan seru sekalian alam, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, di minggu sengsara kedua ini, kami mohon bersihkan dan sucikan hati kami untuk kami layak menerima sabda-Mu. Amin. Matius pasal 21 ayat 1 sampai dengan 11, di bawah perikop Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, Ia akan segera mengembalikannya. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Ibu Bapak, bersaudara, anak-anak kekasih, jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi baik. Tabea, Shalom. Apa kabar for ketong semua pagi ini? Baik-baik saja.
Tentu saudara-saudaraku ada banyak pengalaman yang sudah kita lalui. Ada banyak peristiwa, ada banyak situasi yang boleh kita alami dan akan terus kita hadapi di depan sana. Sebagai warga gereja yang juga adalah warga masyarakat, saya teringat ungkapan Om Jo Lemena, sebagai orang Kristen kita punya dui kewarganegaraan, warga kerajaan Allah dan warga negara Indonesia yang tidak boleh dipertentangkan. Karena itu kita baru saja melalui apa yang kita alami bersama di dalam pesta demokrasi pemilihan umum di tanggal 14 Februari kemarin. Sebuah pengalaman yang pastinya tadi seorang ibu bilang melelahkan, ya, pengalaman yang menegangkan. Dan kalau kita telah melewati peristiwa itu, kini kita sedang menghadapi apa yang disebut sebagai post-election stress disorder atau PEDS. Ya. Post-election stress disorder adalah sebuah kecemasan batin, sebuah kegalauan jiwa hati pasca pemilihan umum. Itu tidak hanya dialami oleh saudara-saudari kita yang terlibat sebagai calon anggota legislatif, calon anggota DPD ataupun calon presiden dan wakil presiden. Itu juga dialami oleh kita sebagai para pendukungnya. Itu juga dialami oleh kita sebagai warga gereja dan warga masyarakat. Sebab kita mencurahkan seluruh emosi kita, seluruh perhatian kita, keterlibatan kita di dalam pesta demokrasi itu. Dan kalau itu sudah dilalui saudara, post-election stress disorder, sebuah kecemasan, sebuah gejala batin yang harus kita waspadai. Ketika quick count bergema, pasti ada yang tidak tenang saudara. Pasti ada yang susah mau putar televisi lain, saya mau kasih hidup media sosial lain. Ya, getar-getir, ada emosi, ada ketakutan, kekhawatiran yang melanda saudara. Dan tidak sedikit kita saling menyerang antara pendukung di media sosial ataupun bahkan di dalam peristiwa real saudara. Dan karena itu gejala ini perlu kita waspadai saudara. Bukan hanya sekali lagi pada peserta pemilu tapi juga pada pemilih. Semua kita. Ya, anak-anak saya yang masih kecil setiap hari mereka berbicara tentang pemilihan umum. Ya, mereka punya calon-calon tersendiri Bapak Ibu. Keluarga kami punya suara-suara tersendiri yang terpecah. Itu hal yang demokratis Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu juga mengalaminya. Gejala yang kedua dan fenomena yang kedua, konteks yang kedua saudaraku. Ya, saya tadi bercakap dengan Prof. Sausilawane di belakang. Ada sebuah informasi juga dari seorang dosen agrobisnis ketika ia meneliti di kampung-kampung halamannya. Ia mendapati ada anak-anak muda sekarang yang tidak lagi mau berkebun, tidak lagi mau menjadi nelayan. Mereka tiap saat berharap bantuan langsung tunai atau bansos. Ya. Mereka dibentuk dengan mental yang harap gampang, saudara. Di kota ini kita menyaksikan banyak anak-anak muda yang juga gamang untuk berkeliaran hanya dengan motor, gamang untuk juga mementingkan lifestyle semata. Tapi saya juga tidak menyangkali banyak di antara kita, anak-anak muda kita yang keep struggling, yang tetap bergumul dan berjuang untuk masa depan mereka. Untuk persoalan yang pertama tadi, ya kalau ada PEDS, saya sebut persoalan kedua adalah POTSA. Ya, gaya hidup yang pokoknya tahu senangsa. Ya. Taunya senang saja Bapak Ibu.
Makan dan semakan yang penting gaya saja. Ya, itu seringkali kita alami dan kita hadapi, saudara. Makanya tidak heran Bapak Ibu, beberapa waktu lalu kota Ambon atau Provinsi Maluku digelar sebagai provinsi yang paling bahagia. Ironisnya, kita adalah provinsi yang bahagia atau kota yang paling bahagia di tengah angka kemiskinan kita yang masih terpuruk. Lalu muncul slogan, biar miskin asal senang saja. Ya, saudara-saudara, ini juga mesti kita waspadai. Dalam seluruh kenyataan itu, saudara, saya mau katakan bahwa sebagai manusia kita akan berhadapan dengan sebuah realitas yang tidak bisa dielak sama sekali, yaitu penderitaan, yaitu persoalan, berbagai kerumitan hidup yang akan kita hadapi, saudara. Dan bagaimana kita menghadapi berbagai krisis yang sedang atau akan dihadapi, saudara. Saya punya satu ilustrasi saja. Seorang bapak muda yang baru menikah, Bapak Ibu, ya, belum punya pengalaman banyak, diminta oleh sang istri untuk jaga kecil dulu, mama mau pergi pasar. Pas mama pun gerak pergi, kecil menangis, Bapak Ibu, tralala, hancur sudah. Kecil menangis, bapak berusaha goyang ina, bobo dan sebagainya, sing kuat tado. Bapak sing sabar, bapak bilang, Joni, tenang Joni, tenang, everything will be okay. Tenang Joni. Joni sing kuat tado, Bapak Ibu. Ya, Joni tinggal menangis. Tiba-tiba ada tetangga yang juga baru datang, sebut saja Mama Vera, kalau ada nama yang sama, ini ilustrasi saja. Mama Vera prihatin, Mama Vera keluar mulai bantu. Mari Bapak, coba buju dia, ya. Mama Vera goyang, Mama Vera menyanyi ina bobo. Ya. Na. Kalau tidak bobo, Tante Vera gigit Joni. Joni tinggal menangis, anak kecil ini tinggal menangis, Bapak Ibu. Ya. Mama Vera ganti lagu, tidurlah kau di pelukku Joni, di pelukku. Anak kecil tetap menangis, Bapak Ibu. Bapak keluar dengar Mama Vera pun lagu, Bapak bilang, Tante, tadu jua barang. Sebenarnya yang nama Joni itu beta, bukan anak kecil ini. Habis tadi Bapak bilang Joni tenang, bet pikir anak ini dia nama Joni. Tante, bisa jadi perang dunia terjadi, ya. Tante tenang jua. Bapak Ibu, seringkali ketika berhadapan dengan berbagai masalah yang meluap ataupun juga tidak bisa kita kontrol, langkah pertama adalah kita mau menenangkan diri kita. Joni, everything will be okay. Tenang. Ya. Dan kalau pihak luar tahu akar masalah, intervensi juga salah. Ya. Hari ini sebagai orang percaya, orang beriman, kita ada di minggu sengsara kedua. Bacaan kita hari ini, saya mengajak kita untuk berpartisipasi bersama, terlibat, merenungkan firman ini untuk menjadi pegangan kita menghadapi paling tidak dua pengalaman, dua konteks yang tadi saya katakan. Saudara-saudaraku, bacaan ini punya satu makna utama bagi saudara-saudara kita yang kemarin baru saja dalam perhitungan quick count akan terpilih, atau juga bagi calon presiden, wakil presiden kita, bagi para pemimpin kita. Sebagai umat percaya, warga gereja, kita terus berseru, kita terus bersuara. Hai para pemimpin kita, hai wakil rakyat kita, jadilah seorang pelayan. Jadilah seorang pemimpin yang membawa damai. Jadilah seorang pemimpin yang lemah lembut, yang murah hatinya, saudara-saudaraku. Kita menyerukan itu berdasarkan bacaan firman Tuhan di hari ini. Kita mengimitasi Kristus yang adalah Tuhan dan penyelamat kita, yang menjadi teladan bagi kita. Dan bagi saudara-saudari warga gereja yang kemarin terlibat menjadi calon DPD, calon anggota legislatif yang mungkin saja belum berhasil, ya, dalam hitungan quick count. Firman ini juga
mengantarkan kita untuk merenung bersama. Keep going on. Teruslah melangkah, saudara-saudara. Teruslah berjuang, saudara-saudara. Teruslah berjalan, saudara-saudara. Dalam bacaan kita ini, saudara, kalau kita membaca dalam hubungan retrospektif sebelum kita melihat, sebelum Yesus menunggangi seekor keledai, Yesus telah memberitakan tentang penderitaannya pada kali yang ketiga. Yesus bilang di sana, anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala ahli Taurat. Mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Namun ia akan dibangkitkan. Yohanes 20 ayat 17 sampai 19. Yesus sudah mewartakan dan sudah melihat bahwa jalan yang ada di depannya adalah jalan penderitaan, adalah jalan kematian, saudara-saudara. Namun apakah jalan yang mencemaskan, yang menakutkan itu menghentikan langkah Yesus? No, saudara. Yesus terus melangkah menghadapi ancaman kematian itu. Yesus tidak lari dari persoalan itu. Yesus melangkah menghadapinya dengan pasti, saudara. Dan dalam bacaan kita, saudara, Yesus menghadapi perjalanan menuju sengsara salib, kematian dan kebangkitan itu dengan sebuah deklarasi dari pembacaan ini, bahwa yang akan tersalib itu sesungguhnya adalah seorang raja damai, seorang yang membawa damai sejahtera Allah ke tengah-tengah dunia ini. Yang melangkah, saudara. Yesus menampilkan sosok seorang raja, seorang pemimpin yang sangat rendah hati, lemah lembut. Kita dapat lihat dari ungkapan teks ini. Bahkan keledai yang digunakan oleh Yesus adalah keledai pinjaman, saudara. Ya. Pada keledai ini tidak ada pinang atau alas tempat duduknya, sehingga orang-orang yang mengikutnya harus melepaskan jubahnya, baju luarnya untuk taruh di atas keledai dan Yesus duduk di atasnya. Dalam bacaan Matius dikatakan ada keledai betina dan keledai muda yang baru. Kalau kita bandingkan dengan Markus, Lukas, Yohanes, mereka hanya menyebutkan keledai muda yang baru untuk menegaskan Yesus yang datang dan menunggangi keledai muda yang baru ini adalah pemberi harapan yang baru bagi umat. Yesus melakoninya dengan sangat sederhana, sekalipun itu telah memenuhi nubuatan Sakaria bahwa lihatlah rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban muda. Keledai yang biasa dipakai untuk membawa beban, menyimbolkan bahwa Yesus yang adalah seorang pelayan pemimpin, Yesus yang adalah seorang raja datang membawa, memikul seluruh beban umatnya. Dan karena itu, saudara, yang tadi kita katakan sebagai para pemimpin yang terpilih ataupun yang terus berjuang, ingatlah. Dan kepada semua kita, Yesus memberi teladan untuk peduli dengan orang lain. Hal yang kedua, saudara-saudaraku, ketika Yesus menunggangi keledai pinjaman tadi, ya, orang-orang banyak berseru bersorak kepada Yesus. Mereka menyambutnya dengan gegap gempita, sebab pada peristiwa Yesus menyimbolkan bahwa Yesus yang datang adalah memang seorang raja pembebas di kala mereka hidup dalam kemelut dan penderitaan. Tapi seperti dalam liturgi kita, orang banyak okloi yang berseru Hosiana,
Hosiana itu adalah juga orang banyak yang akan berseru, salibkanlah dia, salibkanlah dia, saudara. Okloi yang sama, saudara. Itu mengambil dan merepresentasikan ciri kemanusiaan kita dalam merespons kedatangan kehadiran Yesus. Pada satu sisi kita menantikan seorang pembebas penyelamat yang akan menyelamatkan kita seperti ungkapan Hosiana. Hosiana dalam bahasa Ibrani, Hosana dalam bahasa Ibrani, Hosiana berarti save now. Selamatkanlah kita sekarang juga. Mereka menanti dan berharap Yesus akan membebaskan mereka dari tirani kekuasaan Romawi kala itu. Namun ia sedang berjalan menuju salib, saudara. Dan karena itu ketika mereka melihat Yesus yang tersalib, mereka akan memilih untuk berteriak, salibkanlah dia. Sebab mereka belum memahami bahwa karya penyelamatan Allah yang dihantar, dibawa, diwujudkan oleh Yesus adalah karya penyelamatan Allah yang merengkuh mereka yang menderita dengan turut merasakan, mengalami penderitaan mereka. Saya teringat ungkapan Jürgen Moltmann, seorang teolog Jerman. Pada salib Yesus, tangan Allah yang terbuka itu adalah tangan Allah yang mau memeluk umatnya. Tangan Allah yang invite umatnya, invite semua orang, baik orang jahat, orang baik, untuk datang di dalam pelukan Allah, mengalami pemulihan hidup di sana. Dan kalau di minggu sengsara ini, saudara-saudara, kita mewartakan tentang salib sengsara Kristus. Baiklah kita semua mengalami Allah sedang invite kita, mengundang kita, datanglah, bersandarlah padaku, berserahlah padaku dalam pelukan Allah. Apapun yang kita alami, kecemasan, kegalauan, persoalan krisis yang ada di hadapan kita, kita mengalami semuanya di dalam Allah. Sebab Allah dalam Yesus Kristus yang telah memberitakan kematiannya juga adalah Allah yang mengajarkan kita untuk tidak berhenti pada sengsara dan penderitaan. Perjalanan itu sampai pada peristiwa Paskah. Dan bersama dengan Allah kita terus berjuang, keep going on. Kita terus berserah bersama dengan Allah. Hari ini saudara-saudara, di minggu sengsara Kristus yang kedua ini, berita firman Tuhan ini menghadapkan kepada kita sebagai umat para pengikut Kristus. Apakah kita akan tetap menjadi orang-orang yang berseru Hosiana, yang menantikan keselamatan Allah itu dialami dalam seluruh hidup kita, dialami di tengah-tengah kenyataan hidup kita? Ataukah situasi kondisi bisa mengubah kesetiaan kita dan kita tidak lagi berseru Hosiana, tapi salibkanlah dia? Pertanyaan ini perlu kita renungkan, Bapak Ibu. Saya mengutip sebuah cerita dari Robert Setio, seorang profesor di UKDW, menulis tentang agama dan kelucuan sebagai pidato pengukuhannya. Dia punya satu cerita begini. Bapak Ibu pasti familiar dengan toko Kebayan, ya. Toko Kebayan. Kalau anak-anak sekarang kali tahu toko Kebayan. Kita ganti toko Kebayan dengan Joni juga. Joni Pumporo Saki, Bapak Ibu, Saki tralala. Ya, sakit pas kali, Joni mau pergi gereja. Joni bilang, "Par Engge, ada obat poro sakit, saya ambil poro sakit taputar pas kali." Engge bilang, "Saya ambil ada mamasak ahli cari di apotek di muka sana jual." Ya. Joni berjalan pegang poro Joni sampai di apotek. Joni bilang, "Wih, kita poro taputar, ada obat poro sakit." Apoteker bilang, "Joni, Bapak John, obat ini Bapak beta kasih puyer saja, lalu Bapak minum sesuai dengan aturan pakai. Tuhan sayang Bapak poro baik." "Iyo bet mau pergi gereja."
Joni pulang Bapak Ibu, Joni pas baca aturan pakai minum sesudah makan 3 kali sehari. Langsung Joni minum Bapak Ibu. Ya. Pas habis Joni minum Bapak Ibu, Joni kaget dia aturan kedua. Akhirnya Bapak Ibu Joni bikin apa? Joni lompat-lompat Bapak Ibu. Pas Joni lompat-lompat Mama Engge tanya dari dapur, Joni ale pun obat, subiki ale poro baik. Joni balas apa? Sayang bet ada lupa aturan pakai yang kedua tadi sayang. Aturan bilang harus minum, sebelum minum harus obat dikocok dulu. Makanya beta sing kocok obat beta lompat-lompat juga supaya obat itu akan tak kocok di dalam beta pun poro juga. Ya, Bapak Ibu, sederhana cerita itu punya banyak makna. Ya. Sederhana Bapak Ibu. Mari kita berjalan bersama Tuhan. Ikut Tuhan pun jejak, jangan keluar dari rel. Supaya karya selamat Allah itu tetap katong alami. Terus berserah Bapak Ibu, teruslah keep going on, teruslah melangkah Bapak Ibu. Dan mari katong semua seperti Kristus, kita menjadi seorang yang membawa damai, seorang yang rendah hati, lemah lembut dalam hidup rumah tangga keluarga kita, bahkan dalam lingkungan kerja karya pelayanan kita. Jangan rubah langkah, jangan rubah haluan Bapak Ibu. Tetaplah jadi orang-orang yang berseru, Hosiana, Hosana. Tuhan menolong, menyelamatkan kita. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Percaya kepada Allah dan kepada Yesus Kristus dan berita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan turun ke dalam perjalanan pada hari yang ketiga panggil bulan naik ke surga dan disebut kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa datang dari sana untuk menghakimi hidup percaya kepada Kristus Tuhan Allah kita daging dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Kita dengarkan kesaksian pujian solois Bung Marfi Kaya memuliakan Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat hari Minggu, selamat memasuki Hizbu yang baru. Semoga di Hizbu yang baru ini saudara jemaat tetap diberkati. Dan semoga lagu pujian yang saya bawakan ini dapat membawa sukacita bagi saudara jemaat sekalian. Kau datang padaku di dalam hariku, kau jamah diriku dalam kelembutanmu. Kasih-Mu, cinta
kakiku, penerang jalanku. Aku takkan jauh darimu, sebab dirimu selalu ada di dalam hatiku. Kau pelita kakiku, penerang jalanku. Aku takkan jauh darimu, sebab dirimu selalu ada di dalam hatiku. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, saatnya untuk kita memberikan persembahan syukur kita. Sementara persembahan diberikan, jemaat melakukan nyanyian rohani nomor 132 dan nomor 160 bait pertama dan seterusnya. Sorga dan di dunia.
Jemaat, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kepada Bapa di sorga atas kasih dan sayang Tuhan. Melalui kebaktian pagi di saat ini, Minggu Sengsara yang kedua, kami sudah boleh memberikan persembahan kami sebagai tanda syukur atas seluruh proses pelayanan di saat ini. Bapa, berkati persembahan ini agar dapat dipakai untuk perluasan pekerjaan-Mu di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita tenang hati dan hidup kita berserah pada Tuhan di dalam syafaat. Kita berdoa. Terpujilah Allah pencipta langit dan bumi, Allah pemelihara kehidupan ini, Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang oleh kuat kuasa Roh Kudus terus setia menuntun, memimpin jalan-jalan hidup kami bersama dengan semua ciptaan-Mu. Kami ada dan memuliakan Tuhan Allah di Minggu Sengsara yang kedua ini. Kami merenungkan perjalanan Kristus masuk ke Yerusalem untuk menghadapi sengsara dan kematian, hingga mengalami karya Allah yang membangkitkan dan menghidupkan. Itu menginspirasi kami untuk terus berjalan, untuk terus mengembara dalam hidup ini, berjuang dalam hidup ini. Apapun kenyataan hidup, sepahit apapun atau semanis apapun, semuanya itu, biarlah kami mau mengalaminya di dalam pelukan kasih Allah. Tuhan Allah Bapa di sorga, Tuhan mengenal kami setiap umat-Mu yang datang berserah diri di hadapan Tuhan, dengan mempersembahkan segala ungkapan syukur atas berbagai pengalaman hidup yang telah dilalui, atas sukacita kebahagiaan yang dialami dalam bertambah 1 tahun usia kelahiran, usia pernikahan, atas kebahagiaan di dalam karya, dalam karir, di dalam seluruh pencapaian, di dalam seluruh pendidikan, usaha, bisnis. Di dalam semuanya itu ya Tuhan, mereka bersyukur pada Tuhan. Dalam seluruh jeri juang mereka ya Tuhan, terima dan sambut segala ungkapan syukur umat-Mu. Ada pula umat-Mu yang datang dan bergumul dan bersyukur tatkala Tuhan masih setia menuntun mereka untuk menghadapi berbagai kemelut hidup ini, berbagai tantangan persoalan kehidupan, derita, sakit, beban hidup yang berat menindih. Mereka tetap setia pada jalan Kristus dengan sebuah pengharapan dan keyakinan iman. Di dalam persekutuan dengan Tuhan, jeri juang mereka tidak akan pernah sia-sia. Tuhan, dengar, sahuti setiap gumul, setiap jeri juang umat-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan,
Bagi umat Tuhan yang datang di saat ini dengan semua pengharapan mereka, dengan semua ungkapan syukur mereka tatkala mereka menghadapi pesta demokrasi pemilihan umum. Ada yang boleh meraih keberhasilan, ada yang belum Tuhan. Biarlah di dalam semuanya itu kami percaya Tuhan tetap merengkuh, memeluk semua umat-Mu. Tuhan juga memeluk bangsa ini, bangsa dan negara kami. Agar ketika kami mempunyai pemimpin yang dipilih oleh rakyat, biarlah para pemimpin kami juga akan belajar dari teladan-Mu ya Allah dalam Kristus Yesus, untuk menjadi seorang pemimpin yang membawa damai bagi semua orang, membawa sejahtera bagi semua orang, pemimpin yang rendah hati, lemah lembut, pemimpin yang senantiasa mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan tanggung jawab mereka. Tuhan, terima kasih Tuhan boleh melawat dan memelihara kami semua hingga kami melewati minggu kemarin siap melangkah di usbu yang baru. Kami bermohon ya Tuhan, berjalanlah bersama kami di dalam setiap jerih juang kami, dalam setiap pekerjaan kami, usaha kami, pendidikan anak-anak kami, dalam setiap tumbuh kembang anak-anak kami, bahkan ketika mereka dalam kandungan ibu. Diberkatilah rumah tangga kami dalam setiap pergumulan mereka. Diberkatilah semua orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan hanya pada Tuhan Allah. Kami bawa seluruh pergumulan umat-Mu ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Sebagai persekutuan jemaat-jemaat Tuhan di Klasis Kota Ambon, kami turut mendoakan jemaat-jemaat Tuhan yang sedang menghadapi dan melangsungkan persidangan jemaat. Jemaat Nasaret, Jemaat Menara Kasih, Ebenezer dan Peniel, diberkatilah Tuhan. Persidangan jemaat ini menjadi momentum untuk melayani pekerjaan Tuhan di tengah dunia ini. Juga persiapan persidangan klasis yang akan berlangsung pada 3 Maret nanti di Jemaat Silo sebagai tuan rumah. Diberkati seluruh persiapan dan proses persidangan klasis Kota Ambon ini terlaksana di dalam pertolongan Tuhan. Tuhan, kami juga mendoakan persiapan penabisan 62 calon pelayan Tuhan di gereja Protestan Maluku yang akan berlangsung dalam kebaktian sore di gedung gereja ini. Tuhan yang memanggil, Tuhan yang mengutus para pelayan Tuhan ini. Tuhan merahmati dan Tuhan menghikmati senantiasa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur bersama dengan semua orang yang telah membuang badan untuk menopang kebaktian di saat ini. Majelis bertugas dari Jemaat Betania, semua pendukung-pendukung liturgis yang telah melangsungkan tanggung jawab pelayanan dalam kebaktian hari ini, diberkatilah oleh Tuhan Allah. Pemerintah kami, bangsa dan negara kami, pemerintah Provinsi Maluku, pemerintah Kota Ambon, sampai kelurahan RT dan RW, jadikanlah pemerintah kami sebagai alat damai sejahtera di dalam tangan Tuhan. Gereja-Mu di tengah dunia ini, Gereja Protestan Maluku, bersama dengan semua gereja denominasi, rangkai kami sebagai satu persekutuan tubuh Kristus. Kami semua ya Tuhan sebagai masyarakat Maluku yang hidup dalam semangat persaudaraan, Tuhan jaga lindungi kami semuanya. Ini kami ya Tuhan dengan gumul kami, dengan syafaat kami. Ampuni kami atas salah dan dosa kami. Terima dan sambut pinta doa kami yang hamba ungkapkan dari mimbar ini, maupun yang terungkap dari bilik-bilik hati umat-Mu. Kami bawa semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, katakanlah kerjaan-Mu, jadilah dalam seperti surga, berada pada hari ini, bahkan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada jahat, karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita berdiri sebagai tanda kita siap kembali diutus di dalam ruang kehidupan kita, ruang karya pengabdian kita. Di sanalah kita memuliakan Tuhan. Tuhan mengutus kita untuk terus menjadi orang-orang berhikmat dan bijaksana di dalam hidup tiap hari di tengah keluarga, jemaat dan masyarakat. Ikutilah jejak
teladan Tuhan Yesus Kristus yang telah menderita untuk kita dan telah meninggalkan teladannya supaya kita umatnya mengikuti jejaknya. Pimpin aku Tuhan ruang dalam gurun dunia. Engkau kuat dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti sorga, jadilah makananku, jadilah makananku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di buka pengabdian lawanmu. Ya pengajun, jadilah perisaiku, jadilah perisaiku. Arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian sekarang ini dan selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Jemaat kekasih Tuhan, Shalom. Kita ada dalam saat teduh bersama. Ibu Bapak Saudara, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.